Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu juga sehat. Ini udah pada mandi belum ini? Udah pada sarapan? Udah. Kok masih pada lemes? Jangan-jangan baru pada bangun ya? Belum mandi? Siapa yang belum mandi? Harus sebelum sekolah harus mandi dulu, harus sarapan biar belajarnya fokus. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan juga semoga kedepannya bakal bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, ibu mau absen dulu ya ini. Siapa yang gak hadir? Iya. Kalau ada, tolong dijawab hadir ya. Yang ibu sebut namanya. Oke. Adinda. Oh, Adinda ada. Nabila. Oh iya ada. Naufal. Oke. Maulana. Iya. Maria. Ada. Oh iya Maria ada. Terus Abdul. Oke. Fikri. Iya. Naura. Naura ada. Fatih. Oke. Azkia ada. Oke. Sepertinya semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang udah baca bukunya? Belum? Wah, kok nggak dibaca? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Boleh menjawab dan nyalakan mikrofonnya, ayo. Siapa itu yang jawab? Oh, Nabila. Oke, apa Nabila? Benar, penyesuaian makhluk hidup. Nabila udah baca bukunya belum? Tahu apa itu penyesuaian makhluk hidup? Udah ngerti? Sedikit. Oke, bagus. Yang penting udah dibaca ya. Yang lain gimana nih? Semalam dibaca nggak bukunya? Oh, ada yang enggak. Kenapa enggak? Ketiduran, ngantuk. Oke. Apa? Yuk. Sekarang ibu mau jelasin nih. Penyesuaian makhluk hidup. Penyesuaian makhluk hidup atau yang biasa kita sebut itu dengan adaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang paham? Maksudnya gimana? Iya, jadi makhluk hidup itu ada berapa coba? Ayo. Masa udah kelas 6 gak tahu makhluk hidup itu ada berapa? Ayo coba jawab. Iya betul, 3. Coba sebutkan. Ya, manusia. Terus tumbuhan. Oke, satu lagi. Hewan. Iya betul. Makhluk hidup itu ada 3. Dan setiap makhluk hidup itu mempunyai cara mereka untuk menyesuaikan dirinya masing-masing terhadap lingkungannya. Ya betul. Kenapa makhluk hidup harus menyesuaikan diri
terhadap lingkungannya. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, betul. Betul sekali, Abdul. Betul. Karena agar tidak mati. Ia bisa mencegah kepunahan. Terus apalagi yang selain itu? Coba yang lain, coba yang jawab. Oke, ya betul, nggak apa-apa. Kenapa makhluk hidup harus menyesuaikan diri pada lingkungannya? Karena untuk mencegah kepunahan, agar terus tetap bisa hidup. Ya, terus selain itu apa? Untuk mencari makanan. Iya, untuk mencari makanannya. Bisa tidak hewan tidak mati kalau tidak makan? Iya, pasti hewan, manusia, dan tumbuhan itu membutuhkan makanan agar tetap bisa hidup. Iya, betul. Iya, coba manusia nggak makan selama seminggu. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi dengan manusia tersebut? Iya, lapar. Pasti. Kita kalau tidak minum aja, pasti itu akan terasa lemes. Coba kalau tidak makan selama seminggu, bagaimana itu? Iya, betul. Coba kalau hewan, gimana? Hewan sama seperti manusia. Hewan pun juga membutuhkan makanan. Kalau tumbuhan gimana? Iya, tumbuhan juga sama. Tumbuhan membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari agar bisa tetap tumbuh subur. Iya, seperti itu. Dapat bisa dipahami? Oke, selanjutnya adaptasi itu dibedakan menjadi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi atau adaptasi terhadap hewan. Apa itu adaptasi morfologi? Yaitu adaptasi morfologi penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti paru burung dan kaki unggas. Iya, tahu kan paru burung itu kayak gimana? Paru burung dara dengan burung pipit sama atau tidak? Beda. Iya, betul, beda, nggak ada yang sama kan. Nah, seperti itulah contohnya. Paru burung berbeda itu fungsinya juga pasti berbeda. Kenapa? Coba kalau misalkan burung pipit itu kan kecil, kalau paruhnya besar kan nanti, iya betul, jadi aneh. Iya, aneh karena pasti menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya, dengan makanan yang dimakannya. Kemudian kaki unggas, kaki ayam dengan kaki bebek, sama atau tidak bentuknya? Berbeda. Iya, betul, berbeda. Kenapa? Karena tempat tinggal ayam dengan bebek aja berbeda, pasti kakinya juga berbeda. Bebek hidupnya di mana coba? Iya, betul, yang ada air-airnya. Iya. Kalau ayam tinggalnya di daratan, di tanah. Iya, seperti itu. Kenapa kakinya berbeda? Nah, itulah salah satu contoh adaptasi morfologi. Jadi menyesuaikan dengan lingkungannya, bentuk tubuh hewan tersebut dengan lingkungannya. Selanjutnya, adaptasi pada tumbuhan. Contohnya itu bentuk akar dan bentuk daun di setiap tumbuhan atau pohon itu pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena itu tadi menyesuaikan dengan
lingkungannya, dengan tempat tumbuhnya. Contohnya, gimana? Contohnya, iya, akar pohon mangga dengan akar pohon jambu itu pasti bentuknya berbeda, daunnya pun juga berbeda. Iya, seperti itu. Lalu kemudian penyesuaian terhadap tumbuhan ini dibagi lagi menjadi 3. Ya, yang pertama, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau bisa disebut juga dengan xerofit. Ya, xerofit. Contoh dari xerofit itu apa? Yaitu kaktus. Tahu nggak kaktus bentuknya gimana? Iya, yang berduri. Ya, seperti itu. Kaktus hidupnya di tempat yang kering, padang pasir. Selanjutnya apa lagi? Lidah buaya dan pohon kurma. Selanjutnya, tumbuhan yang hidupnya di tempat yang berair. Contohnya apa? Coba ayo. Ya, gimana? Oh, nggak tahu. Masa nggak tahu? Dibaca nggak nih bukunya semalam? Ya, tumbuhan yang hidupnya di tempat yang berair juga bisa disebut dengan hidrofit. Iya. Contoh dari tumbuhannya yaitu teratai dan eceng gondok. Oke, selanjutnya yang ketiga, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau higrofit. Bisa disebut dengan higrofit. Ya, contoh dari tumbuhan higrofit yaitu lumut. Ya kan, tahu lumut kan, pasti ada di tempat yang lembab berair. Ya, seperti itu. Lumut dan juga tumbuhan pakis. Oke, selanjutnya adaptasi yang kedua. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Contohnya makhluk hidup pada manusia. Coba contohnya yaitu pupil mata manusia jika berada di tempat yang gelap pasti akan membesar, dan sebaliknya jika di tempat yang terang pupil mata manusia itu akan mengecil. Iya, seperti itu. Selanjutnya pupil mata. Coba kalau misalkan kita di tempat yang terang, pasti otomatis menutup mata kita kan, supaya enggak silau. Ya betul, supaya enggak silau, karena itu terjadi pasti otomatis. Kemudian contoh pada tumbuhan gimana? Tumbuhan pakis. Oke, tumbuhan pakis dia akan menggulung daun mudanya di tempat yang lembab. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, enggak. Oke, berlanjut. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap tingkah laku. Adaptasi apa itu? Adaptasi terhadap tingkah laku yaitu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh pada manusia gimana? Coba ayo, ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Nah, contoh kecilnya, ketika ada petir, manusia pasti otomatis menutup
telinganya. Nah, itu terjadi secara otomatis tanpa bisa dikendalikan. Ya, seperti itu contoh pada manusia. Terus kemudian contoh pada tumbuhan. Gimana? Tumbuhan pasti tumbuh searah dengan arah datangnya sinar matahari. Iya, seperti itu. Selanjutnya contoh pada hewan. Gimana? Ada yang tahu? Contoh pada hewannya yaitu hewan bunglon memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Kemampuan bunglon untuk merubah warnanya sesuai dengan tempat tinggalnya. Apa Abdul? Ya, jadi bunglon itu bisa merubah warnanya sesuai dengan tempat tinggalnya. Seperti misalnya contohnya, bunglon berada di pohon atau daun yang berwarna hijau ke kuning-kuningan. Nah, bunglon bisa merubah warna tubuhnya seperti itu. Pindah lagi ke tempat yang berwarna hijau kemerah-merahan atau hijau yang pekat. Nah, bunglon itu bisa merubah warna tubuhnya seperti itu. Ya, hebat. Oh iya, itulah kemampuan bunglon. Selanjutnya apa lagi? Cicak. Iya, cicak memiliki kemampuan autotomi. Ketika cicak merasa dirinya sedang dalam bahaya, cicak akan memutuskan ekornya itu untuk fungsinya untuk mengelabui musuhnya. Iya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang tidak paham? Boleh ditanya, ayo. Ada yang mau bertanya enggak? Ayo, silakan ditanya. Udah paham? Oke. Coba ibu mau tanya sama Maria. Ya, Maria. Ada berapa macam adaptasi? Ada berapa? 2 atau 3? Ayo. Ya, betul, 3. Terus siapa lagi nih yang ibu mau tanya? Ricky, adaptasi yang pertama itu apa? Ayo, yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, gimana? Adaptasi pada hewan. Iya, atau kata lainnya, tahu nggak? Morfologi. Oke, terus selanjutnya siapa ya yang mau tanya nih? Naura, boleh nih Naura. Kemampuan yang dimiliki oleh bunglon apa namanya? Iya, betul, mimikri. Iya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang masih belum paham dengan penjelasan ibu? Paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup, sebelum kita selesaikan pembelajaran ini, ibu mau merangkum sedikit ya dari apa yang udah ibu jelaskan. Penyesuaian diri dari makhluk hidup atau bisa disebut dengan adaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dari adaptasi apa? Salah satunya yaitu untuk menghindari kepunahan. Ya,
Fungsinya apa? Untuk memperoleh makanan, ya. Dan kepada hewan itu gimana? Kalau untuk hewan, menghindari serangan dari musuh, ya, agar bisa bertahan hidup. Terus habis itu macam-macam adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada morfologi, terus kemudian fisiologi, dan juga adaptasi terhadap tumbuhan. Adaptasi dan tingkah laku. Ya. Oke. Sibu rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan tutup ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari dapat kita ingat terus, dapat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Oke. Ayo, siapa nih yang mau memimpin doa? Ayo. Siapa? Maulana. Oke, boleh. Ayo. Maulana boleh, silakan dipimpin doa teman-temannya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan semuanya ya, dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatannya ya, jangan lupa banyak minum air putih, banyak minum vitamin, dan tidur yang cukup. Oke ya, sekian semuanya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.